Memang juga tergabung dari Indigo, ada Prof. Ferry, Bang Ajib, Bro Midar. Jadi kenapa kita mengangkat tema ekonomi? Karena sebenarnya dalam konteks pemilu ini kan isu aktualnya itu kan isu ekonomi. The top two ya, ekonomi, harga-harga sembako ya, harga-harga terjangkau, lalu lapangan pekerjaan kan sebenarnya. Isunya kan siapa yang bisa solve the problem ekonomi itu yang akan getting the vote kan sebenarnya gitu. Jadi menurut saya ya kita harus membedah dari tiga paslon yang ada ini, mana strategi ekonominya yang memang paling realistis dan sangat mungkin untuk langsung bisa fine tuning itu langsung dan langsung bisa jalan gitu loh. Jadi jangan sampai terlalu banyak transisinya gitu loh. Kalau bisa nggak usah ada transisi lagi, langsung cun gitu ya. Karena biasanya kalau terlalu banyak bongkar pasang nantinya nggak jalan-jalan ya Pak Ferry ya. Jadi kalau dari tiga paslon ini kan ada beberapa tema besar yang diangkat ya. Mungkin yang 01 mengangkat secara langsung perubahan, 02 keberlanjutan, yang 3 ini ya agak nggak jelas ya antara keberlanjutan dengan perbaikan atau seperti apa. Tapi saya ingin menggarisbawahi tadi juga Bung Aji sudah menyampaikan bahwa ketiga-tiganya punya target pertumbuhan ekonomi di atas 6%. Karena ya mereka meyakini bahwa kalau kita mau lolos dari middle income trap tadi ya kita harus punya pertumbuhan di atas 6%. Kalau masih 5%-an ini agak sulit ya. Agak sulit untuk bisa lolos, dan sebenarnya window kita kemarin kan karena Covid ini Mbak Rati ya. Jadi Covid hampir 2 tahun ini yang memang membuat tadi boleh bilang konsolidasi fiskal kita, perencanaan kita juga ibaratnya itu jadi ya bukan balik ke titik nol, artinya planning udah disusun itu kan tidak bisa berjalan sebagaimana rencana ya. Banyak refocusing yang tadi Pak Prabowo sampaikan gitu loh. Jadi ya itu betul adanya gitu loh. Betul adanya bahwasannya rencana strategis yang udah dilakukan untuk pembelian alutsista misal dan lain sebagainya harus di pending terlebih dahulu karena ada yang lebih urgent, yaitu soal kesehatan di Covid dan soal pemulihan ekonomi yang seperti itu. Jadi menurut saya ya kita juga terkadang dalam konteks ekonomi ini kan harus fleksibel juga ya, harus agile dan harus adaptif ya, merespon berbagai macam persoalan yang bukan hanya terjadi di dalam negeri tapi merespon persoalan yang terjadi di eksternal gitu. Bagaimana kita nggak kepikiran juga akan ada penyelesaian konflik itu dengan perang gitu ya antara Ukraina dan Kroasia di abad ke-21, kan nggak pernah kepikiran. Kenapa sih nggak bisa diplomasi? Kenapa orang harus tembak-tembakan gitu loh? Kan nggak rasional di abad ke-21. Belum selesai tiba-tiba ada perang lagi gitu loh di Palestina dan Israel. Itu kan nggak rasional lagi gitu loh Pak Ajib. Kadang-kadang banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan, tapi menurut saya ini harus bisa kita respon dengan suatu kesiapan ya di lokal ini. Dan saya melihat secara khusus memang kita harus punya ketahanan ekonomi di dalam negeri yang kuat. Mau nggak mau ya kita harus memperkuat sektor pangan kita, karena itu yang menurut saya yang paling relevan dan tidak membutuhkan suatu teknologi yang tinggi, dan itu sangat bisa dilakukan. Apalagi kita punya keunggulan kompetitif dan komparatif sebagai negara tropikal dengan jumlah luas lautan dan luas daratan yang sangat sangat luas, dan juga dengan ya berbagai macam biota ya. Jadi saya rasa ini bisa kita lakukan. Jadi kenapa misalnya seperti program lubuk pangan atau food estate, walaupun sekarang banyak dan pro kontra, menurut pandangan saya sebagai alumni IPB, saya melihat ini harus dilakukan mau nggak mau gitu loh. Hanya kan membangun pertanian ini kan seperti membangun sebuah generasi, tidak bisa dalam jangka waktu pendek ini bisa berjalan gitu loh. Indonesia bisa seperti ini aja, kultur stelsel
yang dilakukan oleh Belanda ini berapa tahun, berapa generasi gitu loh. Orang bisa nanam teh, nanam kopi. Ini kan ratusan tahun berarti gitu loh. Jadi jangan dianggap mau bikin lumbung pangan, food estate gitu loh. Di apa namanya? Dikritik 2 tahun harus selesai, kan nggak mungkin. Minimal menurut saya itu 10 tahun, Prof. Gak ada yang instan ya, cuma doang ya. Gak ada pengolahan tanahnya, bibitnya yang pas bagaimana, sistem pengairannya, tapi apa namanya, saya meyakini itu bisa dengan kemajuan teknologi gitu. Rawa-rawa gitu tuh bisa kita gunakan untuk yang lebih produktif. Jadi saya rasa dengan kemajuan teknologi ini sangat yang penting kita memang apa namanya diawasi dengan benar. Yang penting nggak dikorupsi ya menurut saya ya. Ketika memang ya kayak Orina, kayak ada misalnya kayak dulu orang investasi BUMN soal mobil listrik. Ini kan bagian daripada R&D, Prof ya. Jadi jangan dilihat ketika berhasil lo korupsi, ya dilihat dulu. Kalau jadi tilep ya oke lah, tapi kalau memang itu digunakan untuk inovasi, untuk apa ya istilahnya pengolahan tanah, untuk apa, itu bagian daripada suatu proses. Saya rasa juga pola-pola pengawasan juga Pak Ajib ya. Ini alumni STAN yang biasa ngawasin, yang biasa ngaudit. Itu memang ke depan ini Prof Radian itu harus benar-benar bisa di apa namanya, ukurannya juga jangan kacamata kuda gitu loh. Kita kan kalau semakin straight ini kan apa namanya menghalangi suatu inovasi dan kreativitas. Sedangkan di era sekarang ini kan kita butuh inovasi dan kreativitas untuk bisa jangan alergi dengan sesuatu hal yang baru ya, bisa speed up, walaupun memang metodenya itu kan harus kolaboratif ya. Nggak bisa memang pemerintah yang selalu jalan duluan, tapi kan juga harus bersama pihak swasta sehingga apa namanya inovasi dan kreativitasnya itu bisa benar-benar sustain gitu loh. Nah ini kan keterbatasan dari pemerintah ini kan birokrasi dan lain sebagainya kan ada keterbatasan ya waktu dan lain. Tapi kan kalau dengan pihak swasta mungkin secara long term planningnya bisa bisa dijahit secara rapi. Itu Ratih, makasih. Oke.